Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Santri Sakti. Teman-teman semuanya, kata Nabi, beliau bersabda, orang yang alim itu tidak akan pernah merasa kenyang dari menuntut ilmu hatta mengetahui jannah, sampai masuk ke surganya Allah SWT. Jadi konsepnya jangan sampai kita ini jadi thalibul ilm, dari orang yang mencari ilmu, atau dalam hal amal, jangan sampai kita merasa kenyang dari amal, kita merasa puas dari mencari ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, man qala inni alim fahuwa jahil. Orang yang mengatakan saya orang yang alim, saya sudah pintar, maka fahuwa jahil, dia orang yang bodoh. Ketika orang itu merasa dirinya sudah pintar, maka pintu ilmu itu bisa tertutup pada diri dia. Orang itu kalau ada ghirah, ada kesemangatan, rasa tolaknya itu tinggi, pengen cari ilmu tinggi, maka Allah akan berikan dia ilmu walaupun dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Banyak kisah-kisah ulama yang mendapatkan ilmu dari hal-hal yang kelihatannya tidak sesuai dengan nalar. Seperti kisahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang belum mendapatkan pembelajaran pentingnya akhlak, pentingnya ilmu oleh seekor anjing saja. Seekor anjing yang kita pandang mungkin sebelah mata, hewan yang najis, ternyata bisa ngasih nasihat kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka kita pun seperti itu. Kalau kita pengen dapatkan ilmu betul-betul ada rasa, pengen punya ilmu, penambahan amal, Allah pasti akan berikan kita kefahaman dari hal-hal yang kita tidak duga-duga. Banyak ustadz yang juga dia dapat ilmu, dapat kata-kata yang indah, pembelajaran mengenai keimanan, mengenai nasihat dari seorang preman juga banyak. Seperti kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau berjalan malam-malam, beliau pulang dari masjid, maka di pertengahan jalan beliau melihat ada seekor anjing yang berjalan hendak mendekati beliau. Maka sontak saja ketika beliau melihat anjing tadi mendekat, beliau angkat jubahnya. Beliau cincingkan daripada jubahnya, beliau angkat. Maka anjing tadi mendekat, mendongak ke atas melihat Abu Yazid Al-Bustami. Dengan izin Allah SWT, Allah fahamkan bahasa mereka. Sehingga anjing tadi seolah-olah berkata, ngomong sama Abu Yazid. Apa yang dikatakan anjing? Kata anjing, wahai Abu Yazid, tubuh saya ini tidak sedang basah, engkau juga kering, saya kering. Seandainya saya basah, kita sentuhan najis pun, najis aku ini bisa kamu basuh, kamu bersihkan dengan 7 basuhan, yang salah satunya dengan debu. Kalau kamu menghindari aku dari najis, kamu bisa bersihkan najis itu. Tapi kalau kamu menyincingkan jubah kamu, kamu menghindar dari aku, kamu merasa lebih mulia daripada aku di hadapan Allah, kamu merasa sudah paling mulia, lebih mulia daripada aku, maka kata anjing tadi, maka itu kesombongan yang ada di hati kamu itu tidak akan bisa dibersihkan, disucikan walaupun dengan 7 samudra sekalipun, kata si anjing tadi. Maka ketika Abu Yazid Al-Bustami beliau tahu ini anjing ini bukan anjing biasa ini. Ini utusan Allah SWT untuk menasihati saya ini. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, wahai anjing, izinkan saya untuk ikut dengan kamu. Saya mau cari ilmu dengan kamu, wahai anjing. Tapi anjing bilang, katakan jangan, tidak. Kamu ini tidak layak ikut dengan saya. Kamu ini orang yang dimuliakan oleh orang-orang, sedangkan saya ini dihinakan, dicaci maki, diolok-olok. Kalau kamu ikut dengan saya, pasti orang-orang akan memuliakan kamu, orang-orang akan mengusir saya. Tidak pantas kamu ikut dengan saya. Saya ini cuma heran, kata anjing, bagaimana bisa orang-orang sekarang ini banyak yang menilai seorang itu dari segi casingnya saja, luarnya saja. Merasa lebih mulia daripada yang lain, padahal derajat kita di sisi Allah SWT tidak ada yang tahu. Belum tentu kita yang tampaknya ibadahnya rajin, belum tentu kita nilainya tinggi di hadapan Allah SWT. Belum tentu juga orang yang kelihatannya badannya mungkin lusuh, dia kelihatannya ke masjid dalam keadaan yang sebegitu sederhana, kemudian mereka lebih rendah derajatnya. Tidak. Derajat si Allah SWT hanya Allah SWT yang tahu. Dan tugas kita adalah kita selalu merasa tawadu, merasa diri kita ini masih dalam keadaan kurang di hadapan Allah SWT. Memandang orang dengan perasaan husnudon. Kalau kita pandang anak kecil, maka kita pandang ini anak kecil nih, dia dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya ini sudah tua, dosa saya banyak. Kalau kita pandang orang tua, kita pandang mereka, ini amalnya sudah banyak. Saya ini masih muda, amal saya sedikit. Jangan dibalik. Kita pandang anak kecil, kita mau mulia, saya ini sudah tua, ilmu saya sudah banyak, pengalaman saya banyak. Bukan. Kita pandang orang tua, ini orang tua dosanya banyak nih. Dosanya sudah banyak dia kerjakan. Saya ini dosanya belum banyak, jangan. Itu salah. Tapi dibalik, pandang anak kecil, lihatlah dia dosanya masih sedikit, sedangkan saya banyak. Lihat orang tua, lihatlah orang tua ini amalnya sudah banyak, saya dosanya, saya amalnya masih sedikit, di umur saya masih muda ini.
Kalau kita pandang orang dengan perasaan husnudzon, baik sangka, maka hati kita ini akan menjadi hati yang baik, tidak merasa suudzon dengan setiap orang yang kita temui. Dan akhirnya kita ini memandang orang dengan pandang kasih sayang, bukan pandangan-pandangan yang buruk. Yang terpenting bagaimana kita ini muhasabah, koreksi diri kita. Memang betul kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, sedangkan sebut di seberang lautan tampak. Kita ini mandang keburukan orang tuh tampak, tapi mandang keburukan kita sendiri tidak tampak. Bahkan kita ini kalau sombong kita kasih embel-embel, kasih omongan-omongan. Mohon maaf, ini bukannya saya sombong, tapi Pak itu tuh yang ngasih sedekah saya, yang membiayai saya, ini sama saja. Walaupun kata-kata mohon maaf ini bukan sombong, kalau isinya sombong itu tetap sombong. Maka kita berusaha muhasabah diri kita sendiri. Cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.